Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana afdhalus syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi ja'ala as-shawma hisnan li awliyaihi wa junnah wa fatalahum bihi abwabal jannah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar alladzi balagha ma unzila ilaihi bil busyra wal indar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-qail bisaim farhatani, farhatun inda liqa'i rabbih wa farhatun indal iftar, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qarar. Amma ba'du. Para pendengar yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah karena telah memberikan limpahan rahmat dan nikmatnya serta taufik dan hidayatnya sehingga dapat menghantarkan kita dalam naungan bulan suci Ramadan, bulan yang agung dan penuh berkah, yang di dalamnya terdapat suatu malam yang nilainya lebih daripada 1000 bulan, di mana Allah mewajibkan puasa pada siangnya, sedangkan ibadah malamnya merupakan tatallu. Siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah pada bulan ini dengan melakukan kebajikan, dia seperti melakukan ibadah fardu di bulan lainnya. Siapa saja yang melakukan ibadah fardu di dalamnya, maka ia dapat menunaikan 70 ibadah fardu pada bulan-bulan lainnya. Itulah bulan yang permulaannya adalah rahmat, tengahnya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Inilah Ramadan, bulan yang paripurna, syahrul ibadah, syahrul khufran, syahrul fat, dan syahrul Quran. Bulan di mana kita berlomba mengangkat emas, berlian, dan mutiara yang terpendam di dalamnya. Berbicara soal bulan Ramadan tentu tidak lepas dari ibadah puasa. Dan ibadah puasa itu sebagaimana diketahui adalah ibadah yang tiada tandingannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, berkata beliau kepada Abu Mama al-Bahili, "Alaika bisyami fa innahu la mislalahu." Hendaklah engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tiada tandingannya. Hal ini dikuatkan oleh hadis lain. Rasulullah SAW bersabda, "Qallallahu azza wa jalla, kullu amali ibni adam lahu illa saum, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Allah azza wa jalla telah berfirman, setiap amal manusia itu bagi dirinya kecuali puasa. Puasa itu untukku, akulah yang akan langsung memberikan pahalanya. Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Battal dalam syarah atas hadis di atas menukil pernyataan Ibnu Uyainah, puasa itu identik dengan kesabaran. Sebabnya orang yang berpuasa bersabar untuk tidak makan, tidak minum, dan berhubungan suami istri semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karenanya puasa itu identik dengan sikap sabar. Maka orang-orang yang berpuasa akan diberi pahala tanpa batas sebagaimana orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguh orang-orang yang sabar diberi pahala tanpa batas. Artinya karena begitu besarnya pahala, mereka tidak lagi ditakar, tidak lagi ditimbang, tapi tanpa batas. Apalagi puasa di tengah-tengah wabah seperti ini, tentu pahalanya akan jauh berlipat ganda. Sebabnya puasa di tengah wabah menggabungkan setidaknya 2 kesabaran. Sabar yang pertama adalah sabar dalam ketaatan, yaitu menahan makan, minum, dan hubungan suami istri dan lain sebagainya. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah yakni corona. Bahkan pahala kesabaran menghadapi wabah setara dengan pahala orang yang mati syahid. Rasulullah SAW bersabda tentang taun, "Falaysa min abdi taun fayamkusu fi baladi." Tidaklah seorang hamba saat terjadi taun kemudian dia berdiam di negerinya, fi riwayatul ukhra li Ahmad, fayamkusu fi baitihi, di dalam riwayat terakhir Imam Ahmad, fayamkusu fi baitihi, dia berdiam di rumahnya, sabiron muhtasiban, kemudian dia bersabar dan mencari ridha Allah. Ya'lam annahu lam yusibhu illa ma kataballahu azza wa jalla. Dan dia menyadari bahwa tidak menimpa dirinya kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuk dia,
illa kana lahu misla ajri syahid, kecuali bagi dia pahala semisal pahala orang yang mati syahid. Setelah bersabar di dalam berpuasa, seorang muslim tentu harus menyadari bahwa tujuan utama dari perintah berpuasa itu adalah menjadi insan yang bertakwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Takwa menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ditandai dengan 4 hal. Yang pertama adalah al-khaufu min al-jalil, yaitu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Yang kedua adalah al-amalu bi at-tanzil, yaitu mengamalkan Al-Qur'an. Ya, jadi menerapkan apa yang kemudian diperintahkan di dalam Al-Qur'an, yaitu melaksanakan hukum-hukum yang tertera di dalam Al-Qur'an dan apa-apa yang diterangkan di dalam Al-Qur'an terkait dengan pelaksanaan hukum, baik itu secara pribadi, masyarakat, bahkan negara. Ya, ini perlu sekali untuk diterapkan. Bisa jadi apa yang terjadi saat ini, entah itu wabah corona, kesulitan ekonomi dan sebagainya, karena selama ini kita atau pada umumnya umat manusia itu berpaling dari hukum Al-Quran. Yang ketiga adalah ar-ridha bi al-qalil, yaitu ridha dengan yang halal walaupun sedikit. Ya, banyak di antara kita yang kemudian hari ini di sistem kapitalisme yang kemudian lebih mementingkan jumlah, banyaknya. Kadang-kadang tidak hanya jumlah, kadang sedikit pun haram itu tetap diambil. Padahal sebagai seorang muslim itu ya kalau bisa ya memang banyak, halal berkah. Tetapi kalau tidak ada itu pilihannya cuma 2, haram banyak, pilih mana, haram banyak atau halal yang sedikit. Tentu seorang kaum muslim itu lebih memilih halal yang sedikit, karena dengan itu Allah Subhanahu wa taala itu akan ridho kepadanya. Kemudian yang keempat menurut Sayyidina Ali, ya, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah al-istidad li yaumir rahil, yaitu mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari penggirangan atau hari kiamat. Jadi seseorang yang kemudian bertakwa mempunyai ciri itu di dalam aktivitasnya kesehariannya, dia itu akan senantiasa mempersiapkan untuk bekalnya di hari akhir kelak. Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan setidaknya ada 3 jaminan. Yang pertama adalah jalan keluar atas segala kesulitan. Yang kedua adalah rezeki yang dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Yang ketiga adalah kemudahan dalam segala urusan. Ketiganya itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Quran surat At-Tolak ayat 2-3. Wa ma yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, dia pasti akan memberikan jalan keluar bagi dirinya dan akan memberi dia rezeki dari arah yang tiada sangka. Maknanya orang yang bertakwa akan diberi jalan keluar dari ragam kesulitan dunia dan akhirat, juga akan diberi rezeki dari jalan yang sebelumnya tidak pernah diharap-harapkan dan tidak pernah diangan-angankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, dia pasti akan menjadikan urusannya menjadi mudah. Artinya, orang-orang yang bertakwa akan diberi kemudahan dan dari segala urusan dunia dan akhiratnya. Selain itu, takwa itu akan menjadi sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa ya'dzim lahu ajran." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, dia akan mengampuni segala kesalahannya dan memberi dia pahala yang sangat besar. Pasti akan memberikan kita kemudahan dalam segala urusan, baik itu urusan di dunia maupun urusan di akhirat. Dan kita berharap di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat cobaan ini, segera mengangkat COVID-19 dari dunia ini.
dan semoga segala amal ibadah kita mulai awal sampai mungkin nanti akhir Ramadan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya akhiri. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.